Halo guys, tertipu itu sangat menyakitkan ya, apalagi tertipu oleh pacar sendiri. Kita menyerahkan seluruh uang tabungan kepada pacar, kemudian ditinggal pergi. Bagaimana dengan pembahasan hukumnya? Simak video ini sampai dengan selesai, tujuannya agar kalian terhindar dari permasalahan yang terjadi di video ini. Oke, sebelum ke peristiwa hukum, saya informasikan ya jika alur cerita ini terinspirasi dari film Tindler Swindler, sehingga kurang lebihnya kasus hukum di video ini alur cerita hampir mirip dengan filmnya dan ada beberapa gambar pada video yang Sari ambil dari Netflix. Oke, kita langsung ke ceritanya ya. Jadi Odi adalah seorang perempuan yang cantik dan mempunyai pekerjaan yang mapan. Pada saat ini Odi sedang mencari pasangan hidup yang cocok dengannya, dan dengan berbagai cara dia lakukan untuk mendapatkan pasangan hidup. Dan dia juga menggunakan suatu aplikasi khusus untuk menemukan jodoh yang cocok. Pada suatu hari Odi melihat profil di aplikasi seseorang pria yang sangat handsome, bersih, kaya raya bernama Jad Levaev, dan dia mencoba untuk mencari kesamaan dengan pria kaya tersebut. Dan ternyata yang Odi inginkan dari seorang pria ada pada diri pria yang bernama Jad Levaev. Dan singkat cerita, Odi dan Jad akhirnya bertemu di suatu hotel mewah bintang 5. Jad memperkenalkan bahwa dirinya adalah putra dari pengusaha berlian yang kaya raya. Perusahaannya mempunyai beberapa cabang di beberapa benua. Jad memberikan harapan kepada Odi bahwa Jad adalah pria terbaik yang akan menjadi suaminya. Karena janji yang begitu indah, Odi mempercayai Jad bahwa dia akan menjadi suami yang baik. Kemudian Odi diajak berjalan-jalan dengan menggunakan jet pribadi berkeliling dunia. Odi merasakan hidupnya seperti mimpi karena Odi belum pernah merasakan hal tersebut sebelumnya. Selama 1 minggu bersama Jad, hidupnya seperti seorang ratu. Semua yang menjadi kebutuhan Odi telah disediakan oleh Jad. Odi dikelilingi barang-barang yang sangat mewah dengan merek kelas dunia. Setiap malam Odi selalu berpesta dengan kalangan kelas atas, atau lain kata dengan crazy rich. Hidup selama 1 minggu bersama Jad seperti suatu mimpi, dan cara Jad memperlakukan membuat Odi semakin percaya bahwa Jad adalah pasangan hidupnya. Odi semakin merasakan cinta yang begitu dalam kepada Jad sehingga dia berpikir dalam hati bahwa dia rela memberikan segala yang dia miliki kepada Jad. Kemudian setelah 1 minggu mereka bersama, Jad lalu berpamitan kepada Odi untuk melakukan perjalanan bisnis di beberapa benua. Jad berjanji setiap hari akan menghubungi Odi lewat telepon. Odi sebagai pasangan tentu saja mendukung Jad untuk pergi, dikarenakan untuk bekerja. Odi bersedia untuk menunggu Jad sampai dia menyelesaikan pekerjaan bisnisnya. Selama 2 minggu setelah kepergian Jad, Odi selalu dihubungi Jad lewat telepon dan selalu mengirimkan chat pesan manis, sehingga Odi semakin jatuh cinta. Sampai pada tanggal 1 Februari, Jad mengirimkan pesan pada Odi untuk mentransfer uang 200 juta rupiah dengan alasan untuk membantu agar bisnisnya berhasil. Karena Odi sudah terlanjur cinta, Odi mengirimkan uang tersebut dengan harapan uang tersebut akan dikembalikan setelah bisnis yang dijalankan oleh Jad berhasil. Lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 10 Februari, Jad kembali mengirimkan chat pesan agar Odi memberitahu data pribadi kartu kredit miliknya, dikarenakan bisnis yang dikerjakannya hampir berhasil. Dan sekali lagi karena Odi sudah terlanjur jatuh cinta kepada Jad, Odi mengirimkan data kartu kredit kepada Jad untuk dapat dipakai sampai batas limitnya, dengan janji akan dikembalikan dalam waktu dekat. 2 minggu kemudian karena uang tidak segera dikembalikan, Odi mengirimkan pesan kepada Jad agar segera mengembalikan uang dan kartu kredit yang digunakan Jad dengan jumlah keseluruhan 2,2 miliar rupiah. Akan tetapi Odi semakin terkaget karena Jad meminta Odi untuk menjual rumahnya, dan uang hasil dari penjualan rumah dikirimkan kepada Jad untuk menyelesaikan bisnis yang dia kerjakan. Odi kemudian menolak karena hanya rumah tersebut yang dia miliki. 1 bulan kemudian setelah uang dipinjam, Odi semakin stres karena uang 200 juta belum dikembalikan oleh Jad dan tagihan kartu kredit sebesar 2 miliar yang telah dipakai Jad belum dilunasi.
sehingga tagihan berikut dengan bunganya semakin membengkak dan Odi semakin terlilit dengan hutang sehingga pada akhirnya Odi tersadar bahwa dirinya sudah tertipu oleh seseorang bernama Jad Levayev. Begitu ya guys, peristiwa hukum yang hampir mirip akan tetapi tidak sama dengan film yang berjudul Tinder Swindler. Bahwa atas peristiwa hukum yang telah menimpa Odi tersebut, langkah hukum yang ditempuh salah satunya adalah dengan laporan pidana ya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Jad diduga adalah tindak pidana sebagaimana tersebut pada pasal 378 junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya memuat unsur-unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Jad. Unsur pertama yaitu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya channel ini dengan tujuan agar kalian semakin terhindar dari permasalahan hukum. Unsur pertama yaitu barang siapa. Unsur barang siapa ini menunjuk pada subjek hukum. Jika dikaitkan dengan fakta hukum di video ini tentu terduga pelakunya adalah Jad karena Jad sehat secara jasmani dan rohani serta dia mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya unsur pidana yang kedua yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Nah, unsur pidana kedua ini jika dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terjadi pada video ini bahwa Jad telah meminta uang kepada Odi selaku terduga korban dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk menyelesaikan bisnisnya. Akan tetapi Jad mempergunakan uang tersebut dipakai untuk keuntungan diri sendiri, yaitu untuk membiayai kehidupan mewahnya. Bahwa dalam melakukan peminjaman dan permintaan uang kepada Odi selaku terduga korban, Jad telah melakukan kebohongan yang merupakan bagian dari melawan hak karena bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain. Unsur pidana selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Bahwa terhadap unsur ketiga ini jika dihubungkan dengan fakta di video ini, maka terungkap bahwa Jad telah meminta sejumlah uang kepada Odi sebagai terduga korban. Caranya yang pertama, pada media sosial milik Jad menggunakan foto profil keluarga yang merupakan pengusaha berlian, padahal foto profil tersebut bukan merupakan keluarga Jad. Kemudian fakta kedua, Jad memperkenalkan kepada Odi bahwa dirinya adalah anak dari pengusaha berlian yang mempunyai cabang di beberapa benua, padahal faktanya tidak. Nah, akibat dari fakta-fakta tersebut membuat Odi semakin percaya dan akhirnya Odi mentransferkan sejumlah uang sebesar 200 juta rupiah dan penggunaan kartu kredit atas nama Odi sejumlah 2 miliar rupiah telah dipergunakan oleh Jad untuk keuntungan pribadinya. Selanjutnya unsur pidana keempat, yaitu beberapa perbuatan yang saling berhubungan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa pada unsur keempat jika dikaitkan dengan fakta yang telah terjadi pada video ini, Jad melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dari perbuatan sebelumnya. Permintaan uang tersebut dasar faktanya adalah dari pesan chat kepada Odi pada tanggal 1 Februari untuk meminta uang senilai 200 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 Februari, Jad melalui pesan chat telah meminta data kartu kredit pribadi untuk menggunakan uang sejumlah 2 miliar rupiah atas nama Odi. Nah, berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat bahwa Jad dalam meminta uang dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan pada dasar hukum dihubungkan dengan fakta dan alat bukti yang terjadi, maka dugaan perbuatan pidana telah dilakukan oleh Jad dikatakan diduga telah terpenuhi ya. Sebagai penutup, jika kalian mengalami kejadian sebagaimana yang terjadi di video ini, jangan ragu untuk melangkah dengan melaporkan secara pidana, tentunya berdasarkan pada fakta dan alat bukti yang benar terjadi.
Sampai jumpa di kasus hukum selanjutnya, dan jika kalian mempunyai kasus hukum hutang piutang, klik video di bawah ini. See ya!